abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajmain Abi Bakri wa Umara wa Usman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha syai'un lillahi wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi hadina ila tariqis salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan pujinya atau melakukan segala puji ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita pada malam hari ini, yaitu pada tempat yang sederhana ini. Inilah yang merupakan puji Allah, ya. Puji Allah sama segala-galanya, puji Allah sama sekali, ya. Apa yang maksudnya? Karena pujinya Allah bahwa adalah Allah memperkenalkan dirinya. Allah adalah menunjukkan dirinya, ya. Nah,
di mana bahwa dia menunjukkan bukannya namanya dijaga oleh mata, ya. Dia menunjukkan ini dalam bukti yang nyata kita pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Yang maknanya inilah namanya pertemuan dengan Allah. Ya. Nah, kita perhatikan antara dengan Allah ini ya. Nah, diperhatikan bahwa Allah ini memang ya tidak berbentuk, tidak berupa, memang sulit. Tetapi kalau hati yang bersih dan hati-hati suci itu bisa namanya dilihatkan oleh hati, dilihatkan oleh mata hati itu sendiri. Nah, apabila sudah dilihatkan oleh mata sendiri, hati itu sendiri, inilah yang istilahnya itu orang yang terbuka atau itu disebut ini makrifat. Jadi makrifat ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang memberikan tahu kepada kita. Jadi kita ini pada pengertian hakikatnya yaitu ialah ditunjukkan oleh Allah. Karena kita tidak bisa dia melihat dan menembus hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Ya. Nah, ini saya masukkan ini bukan aku nakuti kamu. Ya. Kamu tidak bisa ini mau berhenti bayar mengaji tidak bisa, ya. Nah, tetapi yang saya masukkan ini, maka sucikanlah hatimu, yakinkanlah hatimu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya ialah pasti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nama tidak pernah dibaling-baling oleh apapun. Dia sangat nyata, ya, sangat nyata, sangat itu ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar setiap saat, setiap waktu, ya, artinya tidak sedetik pun kita terhijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh karena itu di dalam hal ini supaya nama kita agar terbuka yaitu hijabnya tadi ialah kita mengerti apabila hijab ini habis, nur itu hati masuk ke dalam hati, ya, hati terang maksudnya, kan masukkan nur itu hati terang. Jadi orang yang hati mengerti, orang yang tahu tadi itu namanya ialah nur ilahi yang artinya masuk ke dalam hati, ya. Bukan bersinar-sinar, bukan, mengerti, ya. Ini masalahnya kita ini ialah dengan mengerti inilah, ya. Kalau tahu tapi tidak ngerti, nah itu namanya ya lewat baik, tahu tapi ngerti tidak, ya. Nah, jadi untuk ini ya kita akan hati buktikan bahwasanya ini syahadat, ya, syahadat yang kita ucapkan itu tidak ada waw, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang maksudnya itu ialah dengan makna asyhadu tadi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan, ya, ini kata Allah, aku menyaksikan bahwa tidak ada yang lain. Berarti apa? Yang ada dia dewe, ya aduh. Nah, ini arti dengan kalimat la ilaha ini tidak ada sesuatu jenis pun yang ada ini, ya, kecuali daripada ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, jadi untuk namanya kita menjadikan yakin ini, jangan banyak keyakinan artinya di luar.
di luar nama kita ada keyakinan yang artinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah satu penghambat hati kita sehingga kita terlambat terbuka karena kita masih ada kepercayaan yang lain. Nah, padahal yang lain itu tidak ada kuasa idah, ya, tidak ada kuasa idah yang lain itu. Cuma kamu meyakini wae, ya. Nah ini, jadi oleh karena itu, ini yang pokok yang pertama bahwa kita jaga satu keimanan kita ini, yaitu beriman kepada Allah. Jangan beriman selain dari Allah. Apa maksudnya? Banyak kita ini percaya kepada benda-benda, ya. Padahal benda-benda yang ada ini ciptaan Allah, ya. Bukan ciptaannya. Tetapi apabila kita memandang kepada sesuatu ajaran daripada Rasulullah SAW ini, memandang kepada sesuatu ialah tetap kita memandang kepada Allah. Nah, apa maksud kepada Allah ini? Ya, itu bahwasanya sesuatu ini dijadikan daripada yaitu zat itu sendiri. Nah, jadi ada yang kita nampak ini, ya, itu zat, tapi zat apa? Zat yang mana? Ya, zat yang habis. Karena dia dari zat buat zat ini, maka jadi sesuatu ini namanya satu zat, ya, ialah ini namanya zat panah, ya. Nah, bukan yang ini kita tonton, bukan yang ini kita percayai. Ini sebagaimana satu gambaran baik. Nah, makanya ya hati ini jangan sampai hati mengimani kepada yang lain. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita percaya kepada seorang. Kadang-kadang yakin kepada seseorang. Itu namanya mengimani kepada yang selain dari Allah. Ya. Nah, maka kita ini biasakanlah hati ini tetap hati ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang dionian depan. Nah, jadi kalau kita masuk kepada yang lain, percaya kepada yang lain, itu jelas bahwasanya yaitu namanya itu belum istilahnya belum bersih. Hati belum bersih. Ya, ini. Ya. Jadi kalau hati belum bersih, jadi masih banyak yang dipercayai dan masih banyak hati diimani. Ya. Nah, ini makanya cukup sulit menjelaskannya. Ya, masalah keimanan. Kalau iman ini, yang maksudnya iman ini percaya. Ya. Percaya itu berarti tahu. Arti tahu ini berarti mengerti, bukan tahu-tahu gue dan mengerti. Nah itu. Ini kita bilang. Maka saya maksudkan ini, ya itu bukan nunjukkan bukan. Tetapi aku memberikan jalan untuk menuju kepada artinya beriman kepada Allah ini. Tidak kata lain cuma hanya semata-mata ya kepada Allah. Nah, cerita semata-mata hanya kepada Allah ini tidak kata dicampur yang lain. Ya, dia itulah. Nah, apa bila ya andai kata kita terlihat di luar ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala kita yakin betul-betul apa yang ada terdapat atau terlihat itu pasti ada kepada Allah.
kita bekerja, ya bekerja. Kita ngerjakan apa? Untuk kita kepentingan kita. Orang lain bekerja juga, ya, untuk nama kepentingan dia, ya. Nah, maka kita apa? Kita tahu bahwa kita yang ngerjakan kita ini adalah Allah, ya. Nah, Allah itu, dan memandang orang lain bekerja itu tetap Allah juga. Nah, teman, bagi dia itu kita tahu, dia tahu beda itu. Ya. Yang penting kan macam itu kita. Jangan salah gitu. Kalau kita mengatakan bahwa dia bekerja, nah kita itu salah. Ya. Artinya tidak terpandang kepada yang sebenarnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kamu yakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa saya tidak pernah hilang-hilang, tidak pernah terbalik-balik, dan tertutup tidak pernah hilang. Nah, bagaimana kita terhadap kepada Allah? Apabila kita memang sudah tahu bahwa ialah ini nunjuk kepada Allah, tetap kita tidak lupa. Tidak lupa tidak. Nah, jadi jalannya untuk kita ingat kepada Allah, nah, melihatkan apa yang ada di kita inilah. Ya, kita bergerak, ingat dengan Allah. Ya, nah, jadi dengan artinya apa yang terdapat pada diri kita inilah, ialah kita supaya ingat kepada Allah, tidak terlepas sedikit pun. Kalau tertutup dan terhijab kepada Tuhan itu kita berdosa. Kenapa pada tutup kepada Allah ini? Gawi kita ini pasti hati gawi kita yang gawi kita. Nah itu, ya, hati tetap berdosa gitu. Hati kita itu hati yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini satu anggaran maksud aku ini. Ya. Sekarang kamu ingat dengan Allah ini. Ya. Yang ditanya itu kau ingat, gawi kamu itu mana lah? Ya, dalam sehari-hari itu teringat tak dengan yang tidak pernah putus-putus dah. Nah, kamu tidak pernah putus-putus, itulah yang sebenarnya. Berarti kamu tahu, nah itu mengerti. Lama kamu putus-putus, masih ngomongkan yang lain, masih gawi yang lain, masih percaya yang lain, ya, itu belum beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah yang setiap saat setiap waktu satu detik pun kita tidak pernah lepas dari Allah, tidak pernah artinya lepas kita dan ingat kepada Allah. Kita pasti ingat. Ya, nah, karena kenapa? Jalan untuk mengingat ini, ya. Yang mata ini jelas, andai kata mata macam dekatnya apa yang ada yang pasti kita bernapas, ya, bernapas itu tidak pernah putus-putus, ya, tidak pernah putus-putus kita bernapas, berarti tidak pernah putus-putus bahwa kita tidak ingat dengan Allah. Bernapas, kita bergerak, kita nyengok, kita dengar, ya, semua ini membawa kita supaya kita ingat. Apalagi memandang ini, ya, pandangan ini, ya, pandangan ini ialah pandangan itu mata kepala, tetapi itu daripada pandangan hati, ya. Ya, kalau hati dengan hati benar-benar kompak, nah itu, nah maka dia bisa namanya ialah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah sekarang buktinya ini kamu sendiri yang meyakinkannya, ya, bukan kamu yakin dengan ceritaku ini. Aku mau cerita, ya. Nah,
menceritakan dengan dia inilah, ya. Nah, tapi gimana? Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak baca disebutkan dia apa dia ucap Allah itu, ya, apa dia ucapnya. Nah, itu jelas orang tidak tahu itu, ya. Nah, apalah dia, apa besar, apa kecil, ya, apa kurus, apa gemuk, ya. Nah, itu salah cerita, itu salah. Bukannya itu kan macam itu kepada Allah. Ya, itu namanya ya cerita kepada bentuk, sedangkan dia ketika bentuk lidah. Nah ini ya. Ya. Jadi disinilah ini gawe hati. Ya. Hati ini ialah senantiasa dia hati di hati. Makanya al-lisanu tarjumal qalbu wal qalbu tarjuman hidayah. Jadi yang maksudnya lidah ini, lidah ini berbicara ini itu ialah membicarakan atau tentang itu hati, ya. Apabila lidah berbicara, ini terjemahan atau menerjemahkan daripada itu hati, ya. Kalau ngomong ini berarti terjemah hati. Sekarang hati itu siapa? Hati itu terjemahan hidayah, ya. Artinya ialah terjemahan daripada hidayah. Hati apa? Hati kalau tidak namanya hidayah dan tidak namanya bisa nyampaikan kepada lidah, ya. Oleh karena dia dari hidayah, nah maka di hati dia ke lidah. Karena kita ngomong ini, apa jadi ngomong itu? Apa lidah ini? Ya. Yang ngomong itu bukan lidah, bukan. Nah, apa? Banyak belidah-lidah, kambing belidah, ya, sapi belidah. Saya baca nih ngomong, hati apa ngomongnya bukan lidah, bukan, ya. Terjemahan hidayah tadi ialah dia menerjemahkan, memastikan itu dari hidayah. Dan hidayah itu siapa? Nur Kodim. Ini arti nur yang Kodim itu artinya yang dapat menceritakan hati dengan melakukan pada lidah tadi, alasan terjemah kalbu tadi, ya. Ya, jadi lisan ini menerjemahkan bahasa itu dari itu hati. Nah maka oleh karena bagi kita, kalau kita sudah mengerti maksud aku ini, kita dengar orang hati berbicara, ya. Melihat orang berbicara, bukan itu yang kita lihat, ya. Yang artinya membicarakan yang ngomong ini. Nah ngomong ini apa dia? Dah ngerti namanya bentuk tadi, ya. Ada bentuk dalam mak itu tangkap apa dia itu coba Anda baca. Nah ini syarat kita memperdalami masalahku ialah hati ini tadi, ya. Hati jangan namanya kamu sia-siakan lagi, kamu anggap enteng, ya. Mesti kamu tuntut, betul-betul kamu tuntutnya, ya. Kalau kamu perhatikan, ini yang sebenarnya hati itu sendiri ngomong. Nah kira-kira mana ada dah hati itu ngomong di kamu itu, ya. Nah ini makanya perhatikan, ya. Setiap saat, setiap waktu dia hati menunjukkan. Ini ya. Ini jadi
bagi kamu damanya dapat dan baik, nak dapat niat ini ya. Nah, oleh karena itu di mana bahwasanya hati ini, kalau kita membicarakan hati itu ya ada 5 macam. Bukannya hati ini bermacam-macam, bukan. Ada tatkala Islam ya. Hati itu namanya yaitu hati sudur tatkala Islam. Nah, Islam itu apa? Islam itu kan selamat. Selamat mana? Selamat ini ialah kepada Allah. Kalau orang Islam itu dia sudah tahu kepada Allah, itu selamat. Islam namanya. Ya karena kita ini ngomong Islam baik. Ya. Karena inna dina indallahil Islam. Inna din itu yang sesungguhnya itu akal. Agama itu adalah akal. Nah ya. Nah. Jadi sesuai agama itu akal. Indallahil Islam. Kalau akal ini berpikir sampai terbuka kepada Allah, itulah yang dikatakan selamat ini. Ya. Jadi kalau kita terbuka berpikir, nanti kita terbuka tadi, yang ini dikatakan Islam inilah selamat. Ya. Nah, maka selamat ini ialah kepada Allah, ya, akal tadi. Ya. Maka oleh karena itu dalam makna pengertiannya ya awaludin, awal agama, awal akal, inilah kita berkatakan berakal. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama, yang namanya yang beragama itu ialah ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi yang tahu dan ma'rifat kepada Allah inilah yang dikatakan dia selamat. Nah, bukan ceritanya, memang itu dan kita rasakan. Ya. Nah, jadi oleh karena itu hati ini tadi jangan dibawa dipercaya kepada yang lain, ya, kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada alam ini, percaya kepada dunia ini, ya. Nah, jadi bukan di situ katakan bahwa kita selamat. Kalau kita selamat tadi kita ini berpikir sampai ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah hati ini yang betul-betul bahwasanya ialah melihat, ya. Nah, dia melihat hati tadi. Ya. Hati ini ada hati sanubari, ada hati nurani. Ya. Hati sanubari ini terletak di dada sebelah kiri bagian bawah, di bawah dada sebelah kiri. Nah, itu hati. Hati apa nih? Hati nurani, hati sanubari. Nah, hati kita kalian macam itu ya dah. Nah, kalau hati nurani itu ialah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, jadi jangan salah kita bayangkan. Oh, kalau hati sanubari di sini, ya Tuhan itu mana hatinya? Ya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala hakikatul qalbu. Ya. Jadi hakikat daripada hati itu zatullah. Jadi inilah makanya hati yang sebenarnya hati itu
hati nurani. Nah, hati kita ini atau hati sanubari yang namanya qalbun, yang namanya sudur qalbun, ya. Sudur qalbun ini ialah tempatnya iman, ya, tempat orang beriman, tempatnya itu Islam, sudur, tempat Islam ini. Nah, jadi wajarnya kadang-kadang orang nak ngakui beriman tadi yang namanya Islam itu baru di hati dan di dada. Dia Islam ini baru Islam di dada. Ya, maka banyak itu goda-godaannya. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka hati kita ini kalau belum ada kewastian, belum ada kemantapan, apalagi belum bersih, ini banyak waswisi, banyak. Ya, waswis itu kadang-kadang banyak masukkan rencana itu di hati. Kadang-kadang waswisnya ini kita benci kepada seorang, dan kadang-kadang waswisnya ini kita jadi bangga karena kita Islam ini bahasanya lebih hebat, lebih tinggi daripada agama lain. Nah, kita jangan ke sana larinya, ialah kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita hati betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tenang. Ya, saya maksudkan tenang ini sebenarnya itu dekatin amoida. Ya, kepada Allah tadi dekatin amoida. Kalau kita masih merasa senang, masih bukan, itu masih sesuatu. Ya, hati kita senang, kadang-kadang kenapa kita yang atau senangin. Ya, mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, senang, itu apa hawa yang itu. Ya, bukan ke Tuhan, bukan. Kalau ke Tuhan apa susah, bukan itu. Nah, itu. Jadi kalau masih merasa senang, itu berarti hawa nafsu kita. Ya, nah hawa nafsu kita tadi memuja-muji dan percaya kepada sesuatu. Nah, itu senang maksudnya, ya. Nah, ini. Jadi kenapa dalam hal ini saya selalu membuka masalah hati ini, ya. Ya. Oleh karena itulah masalahnya kita ini tidak pernah saya memerintahkan kamu ngamal, kamu baca bacaan, supaya kamu terbuka hijab kamu, galak supaya tahajud. Tidak pernah. Ya, saya selalu memperhatikan masalah hati. Masalah hati inilah, walaupun kamu galak tahajud lah, kalau masalah hati ini masih banyak percaya yang lain, masih tidak masuk juga. Ya, masih tidak terbuka. Kalau kita berpikir, kita sambil berzikir, sambil berpikir, kita merenungkan di situ, ya, baru ketahuan masalah hati ini. Begitu biasa bahasa umpamanya, biasa baik di hati ini. Kalau kita alakun benci aku di sana dalam hati sedikit, ya, besar itu nama itu berdosa. Jadi benci kepada seseorang pun sedikit pun orang tidak tahu, tapi tamu dewa yang tahu, itu berdosa. Jangan katakan ada apa-apa itu berdosa. Ya. Nah,
Nah ya, jadi oleh karena itu ya, hati-hati lebih penting hati ini ya. Makanya hati dan sir tempat itu terbit nur iman. Nah ini ya, hati dan sir. Nah, sir itu apa? Ya, kalau kita tahu dewe hati kita, sir itu berarti ada rasio hati ya. Rasio hati itu ialah tempat terbit nur iman. Jadi kalau memang sudah bersih tadi, ya terbit itu berarti apa? Berarti keluar. Ya. Jadi kalau keluar nur iman ini jadi jelas terang ini. Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, artinya tandu-tandu kepada orang yang sudah bersih hati negatif injak tandu ida. Ya. Malahan kita sendirilah bahwa kita berkeyakinan ya, karena Allah itu ya tetap artinya ya tidak pernah ada yang jauh, tidak pernah ada. Ya, nah jadi akan itu disinilah dikatakan bahwa saya mutaliul anwarul qulub wal asrar, yang artinya tempat terbit daripada anwar atau nur itu hati yang jadi harap dan takut. Harap mana? Ya, harap ialah kita hati bertemu dengan Allah. Bukan harap nama susuku ini. Ya, bukan. Tapi kita ialah mengharap bertemu dengan Allah. Dan takutnya takut apa? Takut kalau nanti dihijab lagi oleh Allah. Ya. Jadi kalau ada namanya nur ini namanya sir tadi, jadi nur iman ini pasti artinya hati-hati muncul. Munculnya ini pasti namanya terhati keluar. Nah, keluar. Nah, jadi kapan keluarnya ini? Bagi kita sudah macam itu, ya, dah galak lagi dah. Ya, nak berbuat kesalahan, nak buat kejahatan, nak ngomongkan wong segala macam, dah galak lagi. Kenapa? Ya, Allah SWT itu tahu. Ya, kita kayak ngomongkan wong sepatah itu dosa besar itu. Ya, nah kita udah galak. Nah, itu kalau nur imannya ini hati sudah terpancar itu di hati. Itu tandanya. Jadi kita dewek nggak ngerasa nggak dia apa dia. Ayah ini belum, hati belum. Ya, nah itu. Ya. Dan takut terhambur oleh rahasia pada anggota dan memberi faedah pada sekaliannya ini. Ya, terhambur arti terhambur. Kalau memang sir tadi non iman itu sudah ada di hati, ya terhambur ke tangan, ke anggota, terhambur ke mata, terhambur kepada mulut, terhambur kepada pendengaran. Ya, terhambur kepada akhlaknya. Kalau memang iman ini sudah artinya ialah nur imannya jadi itu pada hati. Nah, ini apa maksudnya pada tangan? Ya, pada tangan kapan terhambur ke tangan? Tangan ini berbuat baik, memberi dan menolong dengan tidak ada satu harapan. Nah itu ya. Jadi namun tadi itu artinya apa? Hati tadi sudah terhambur nur iman itu di dalam hati. Nolong, ya. Tidak hati saya itu betulkan.
bantu baik gabinya, benarkan baik ya, maka ya tanganlah ke anggota tadi itu yang katanya terhambur tadi ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang sungkan ngelewangin si anu ya lah, sungkan ngelewangin gabi bisa ngapu, dia udah pernah bantu, bukan ke situ bukan. Dia tak pernah bantu uang, dia tak tolong. Dah, sungkan. Nah, itu jangan macam itu. Ya. Terambur ke tangan tadi. Memberi, nah, memberinya dengan secara ikhlas. Bagaimana memberi ikhlas? Memberikan sesuatu. Ikhlas. Bagaimana ikhlasnya? Di hati sedikit pun tidak mengharapkan apapun, minta balasan tidak, dan di hati pun kita memberikan ini berarti izin Allah, jangan terima izin Allah, itu nyangkapinya dia belum tahu maksud aku ini ya, ini kita dewe yang macam itu, ini kita sebab yang kita berikan ini haknya Allah. Kita namanya izin Allah, yang terima izin Allah, dan yang diberikan hak, maka kita pun tidak menerima apapun sedikit pun yang kita harapkan. Cuma semata-mata ialah kepada Allah. Itu kan namanya kan ialah. Ya, aku memberi. Aku tahu bahwa kamu itu yang hati geraknya Allah yang terima. Nah, tetapi kamu belum tahu, aku tahu ini wallahu a'lam. Ya, aku udah tahu. Ya, nah, apa perasaan aku adalah kamu digerak, alhamdulillah digerakkan oleh Allah. Ini berarti kamu nggak ngerti. Ya, nah, nurun mustabiun fil qulub midadahu minan nuril wardi min hozainil buyub. Ya, artinya sesuatu nur yang ditaruhkan di dalam hati. Nah ini an-nur ini yang setaruh sebelumnya ini memang artinya sudah diletakkan, dimasukkan oleh Allah dalam hati ya. Ini ada firman Allah SWT, alastu rabbikum. Artinya, adakah aku Tuhan kamu? Ya, itu dalam Al-Quran itu, qalu bala sayyidina. Ya Tuhan, engkau nian yang artinya, yang Tuhanku, puji Tuhan, aku ini ada Tuhan. Itu tatkala dia hati berfirman kepada ini, istilah itu ruh ya, ruh yang dikirimkannya kepada kita di setelah lahir ya. Apabila kita lahir, maka waktu itu dikirimkannya wa nafatu bihi ruhi, dikirimkan ruh padanya itu, maka hatinya ada di kita. Roh yang ada ditanya oleh Tuhan alastu rabbikum tadi, itu ada di kita masing-masing. Ataukah ini Tuhan kamu? Artinya roh yang ada pada kita ini sudah tahu, dia menjawab. Nah sekarang setelah masuk dalam pada kita, dalam jasad kita, jasad ini kalau dipengaruhi oleh hawa nafsu, ya tidak baca lagi ketemu ke Tuhan. Ya, diombang-ambingkan oleh namanya hawa tadi, diputar ialah oleh hawa nafsu, oleh iblis dan setan. Akhirnya aku lupa lah namanya ruh tadi, ya, yang lupa namakan istilahnya tahu dengan Tuhan tadi, karena dia nyengok dunia ini. Nah itu, ya dunia hebat, lupa.
Jadi inilah yang maksudnya roh yang ditanyakan, yang sebenarnya bagi roh itu dia tahu masih. Nah, oleh karena artinya masuk kepada kita ini, namaku dia dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, akhirnya mengakibatkan bahwa banyak namanya orang tidak tahu, tidak lupa kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ajaan daripada dunia. Ya, apa wajah dunia? Oh, bahasanya kita ini mencari untuk bermakan baik tiap-tiap hari, jadilah bahasanya. Sudah dapat mencari itu apa? Ya nak nambahin lagi. Apa? Nak buat rumah. Rumah sudah lah, ada lagi pula. Ya, apa? Nak beli mobil. Mobil ada pula, nak buka usaha pula. Namaku ini rupanya ialah ruh kita tadi kepada Allah SWT ini yang dipengaruhi oleh dunia. Ya. Orang yang seperti macam ini, coba rasakan dewek kamu ya. Apa? Waktu namanya kita itu terasa susah dekat ketentuan. Dari apa susah ya? Negatif. Ya ada betul, duit ada, ya pakaian ada, makan ada, masih susah hati, apalah. Nah, maka diberontak oleh ruh yang tahu di Tuhan tadi. Diberontak ini kucak kacik ngapo supaya kamu kembali kepada Allah. Kamu itu kapan urut ini kamu lupa dengan Tuhan. Kita kena balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan, aku inilah tanggung jawab aja namanya roh tadi. Nah, itu. Kamu dalam dunia macam berpoya-poya, macam lemah-lemahan, lupa segala macam. Tetapi tanggung jawabnya nanti di akhirat itu ya dia inilah